Nomornya di anu ke Mbak Lisa aja. Masuk. Masuk sudah. Cek ya. Udah. Sudah masuk suara. Buka aja. Halo anak-anakku, selamat siang. Kita bisa bergabung bersama untuk ruang mata pelajaran prakarya. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menginformasikan untuk kegiatan PJJ dalam prakarya ini, ya. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi kita ini melakukan belajar tapi jarak jauh. Jadi hanya saling tatap muka aja, tidak di dunia maya. Ya, untuk mata pelajaran prakarya di kelas 9, tentunya sebelumnya Ibu ucapkan selamat, kamu sudah duduk di kelas yang lebih tinggi, yang mana dari kelas 8A sekarang berpindah ke 9A, yang 9B juga berpindah dari 8B, dan seterusnya sampai yang kelas 8H sudah berpindah ke 9H. Jadi ini yang banyak Ibu terima itu dari kelas 9G itu yang tampil ya. Banyakan sama kelas 9A. Ya, enggak apa-apa, nanti Ibu minta tolong apabila kalian bertemu langsung dengan temanmu ya disampaikan saja di grup untuk kelas ya, untuk bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Anak-anakku, untuk prakarya itu pemilihan KD-nya ataupun paketnya yang kita lakukan pada semester 1 adalah prakarya kerajinan. Nanti kalau sudah diterima buku prakarya, kalian bisa menggunakan buku tersebut ya, dibaca baik-baik, yaitu nanti semua materi ada pada buku prakarya kelas 9 yang mungkin sebentar lagi akan dipinjami oleh perpustakaan. Kalau toh belum, kamu bisa mendownload ya di Google, yaitu buku prakarya dari kementerian, yaitu kelas bukunya yang seperti ini ya. Jadi buku prakaryanya nanti bisa itu kamu download dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tahun 2018 edisi revisi prakarya untuk kelas 9. Nah, itu kamu bisa baca-baca di situ. Jadi untuk mapel prakarya itu nanti demikian. Nah, meskipun kamu berada di rumah, itu materi prakarya ini kamu tetap nanti yang namanya kegiatannya 25% kita teori, 75 kita praktek. Nah, prakteknya itu nanti di rumah sama saja ya. Nanti kita pandu lewat video ataupun film ataupun mungkin lewat kita bersama ketemu ini namanya apa, Vicon ya. Ya, dari Vicon itu juga bisa. Nah, pada materi prakarya kerajinan kelas 9 yang akan kita bahas itu yaitu dari pengertian, kemudian prinsip dari kerajinan berbahan keras. Jadi nanti kerajinan yang diambil itu berbahan keras. Kemudian jenis dan karakteristik kerajinan berbahan keras pula, serta proses produksi.
Jadi selama 1 semester kamu akan menerima di bab 1 yaitu kerajinan berbahan keras. Itu ada 4 poin yang harus kalian terima. Di mana dari 4 KD yang harus kamu produksi kerajinan itu tetap nanti ada penagihan yang berupa tugas maupun penilaian, baik itu penilaian harian 1, penilaian harian 2, penilaian harian 3, PTS maupun PAS. Ya, ini tetap kalian perhatikan, kemarin sudah disampaikan jadwalnya apa saja yang harus kalian siapkan, bulan-bulan apa dan minggu keberapa. Sudah tahu toh kemarin? Sudah mengikuti waktu kurikulum menyampaikan informasi itu. Jadi, nah, kemudian dari penagihan itu nanti bisa penilaian itu tidak harus berupa soal, tapi kemungkinan kamu juga praktek karena tetap penilaian yang akan Ibu terima itu ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ya, karena kita materinya adalah materi praktek yang titik beratnya yaitu pada praktek. Nah, sekarang kita mulai pada materi yang pertama. Itu tentang pengertian. Pengertian dari kerajinan itu sendiri. Nanti kamu bisa mencari tahu. Jadi tidak Ibu jelaskan secara apa itu pengertiannya ini tidak. Jadi yang namanya keterampilan kerajinan itu adalah suatu usaha manusia untuk menciptakan sesuatu benda atau barang yang dapat berguna untuk kebutuhan hidupnya dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Itu kerajinan. Jadi kerajinan itu merupakan suatu benda, suatu barang yang dihasilkan oleh manusia. Tapi bisa juga dihasilkan oleh mesin. Ya, jadi oleh manusia. Jadi tangan manusia itu bisa membuat sesuatu yang bermanfaat. Untuk kerajinan ini dalam berbahan keras itu ada bahan keras yang buatan dan bahan keras yang alam. Bahan keras yang alam itu bisa berupa kayu, bisa berupa bambu maupun rotan. Nah, sedangkan yang buatan itu seperti plastik, kemudian kaca, bisa juga berupa logam. Itu yang dimaksud dengan bahan keras yang buatan. Jadi di sini prinsipnya kalian di dalam nanti mengikuti pelajaran mata pelajaran prakarya ya pada semester ini yaitu tentang kerajinan. Nah, kemudian halo, kamu sendiri. Mute-nya jangan dinyalakan ya. Suaranya jangan dinyalakan, tetap di mute saja. Kemudian prinsip di dalam kerajinan itu meliputi ada 3, yaitu keunikan bahan daripada kerajinan, keragaman muatan nilai dalam produk, dan aspek rancangan di dalam produk. Nah, ini nanti akan dijelaskan lewat media foto ataupun dengan media YouTube.
ya. Mungkin akan lebih ini lagi. Lewat Google Classroom juga bisa nanti. Ya. Jadi anak-anakku, kita ingatkan pula ya, kalau yang belum mengikuti Google Classroom untuk prakarya itu ada kodenya di-share oleh wali kelas, tolong juga diikuti karena nanti penagihan-penagihan atau tugas-tugas itu lewat Google Classroom. Kita kembali lagi tadi pada prinsip kerajinan yang berbahan keras itu ada keunikan bahan kerajinan. Ya, keunikannya itu bahan-bahan itu kan banyak sekali. Nanti kamu bisa mencari ya bahan-bahannya apa saja. Itu tidak usah Ibu sampaikan. Kemudian keragaman muatan nilai di dalam produk digunakan untuk apa kerajinan itu. Kemudian aspek rancangannya itu meliputi beberapa faktor. Ya, jadi ada faktor teknis, ekonomis, ergonomis, sains, estetika maupun kondisi lingkungan. Nah, ini juga kamu bisa lebih lengkap dibaca di buku itu. Sedangkan keragaman muatan nilai itu dilihat dari fungsinya, kemudian informatif atau tidak kerajinan itu, dan simboliknya bagaimana, serta prestise atau wibawa. Suatu benda itu punya wibawa enggak? Itu maksudnya punya harga nominal maupun suatu hiasannya enggak ya. Misalnya koyok Gucci itu dari tanah liat, dari Cina itu punya wibawaan ya, punya artistik yang bagus. Itu satu contoh begitu. Ya. Ini secara singkat karena waktunya yang tidak banyak Ibu sampaikan, secara garis besarnya itu. Jadi kerajinan berbahan keras itu, nah itu yang kalian pelajari adalah lewat pengertiannya bagaimana prinsip kerajinan dan jenis karakteristik kerajinan yang berbahan keras itu seperti apa, serta proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, ini yang 2 poin itu nanti lain waktu Ibu sampaikan. Sekarang baru sampai pada pengertian dan prinsip saja. Untuk lebih kalian mengenal, maka sebagai tagihannya nanti kalian lewat Classroom, Google Classroom, kamu bisa mengerjakan tugas ya. Jadi penagihan atau tugas yang harus kamu siapkan, carilah produk kerajinan berbahan keras. Ya, carilah produk kerajinan berbahan keras. Itu nanti diungkapkan lewat form. Kamu buat bawa catatan enggak di situ? Kamu tulis nomor, kemudian gambarnya, bahan dasarnya, kolom yang ketiga, kolom yang keempat bentuk, kolom yang kelima nilai produk, yang kolom keenam adalah ungkapan. Ya, jadi nanti tugasnya carilah produk bahan keras ya dengan menampilkan gambar atau bentuknya, terus mengamati bahan dasarnya apa, kemudian untuk apa bentuk itu dan nilainya bagaimana secara estetikanya, kemudian ungkapkan perasaan dengan dibuat laporan kolom ya, kolom-kolom, yaitu kolom yang pertama nomor, kolom yang kedua itu gambarnya, nanti kamu cari gambar, ditempel. Ya, misalnya gambar tudung saji. Nah, ditempelkan bentuknya apa? Tudung saji ada yang oval, ada yang bulat, ada yang segi 4 ya dalam bentuknya. Bahan dasarnya apa? Mungkinkah rotan, mungkinkah kalau anak-anak tuh setan, kemudian bagaimana nilai produknya. Nah, ini ya minimal kamu punya 10 lah
gambar kerajinan itu. Ya, jadi tugasnya itu minimal 10. Kamu bisa mendapatkan 10 berarti nilainya 100. Ya, cukup itu saja. Jadi untuk tagihan yang pertama. Ya, kalau nanti mungkin ada pertanyaan umpan balik dari kamu bisa chat aja. Ya, kemudian nanti mungkin bisa lain waktu Ibu sampaikan. Ya, saya rasa itu dari Bu Ida untuk menyampaikan materi awal tentang kerajinan berbahan keras. Jadi topiknya untuk kelas 9 semester 1 itu kerajinan. Gitu ya. Kira-kira cukup lah. Oh ya, sebelumnya mungkin yang dari A, B, C kemarin belum ketemu Bu Ida ya. Jadi mohon nanti yang A, B, C ini sekarang kalian bertatap muka dengan Ibu. Kalau kemarin dengan Bu Lise, nah sekarang Ibu yang memberikan satu materi untuk prakarya, semua kelas 9. Jadi ini tentunya sudah paham tentang Ibu ya. Jadi itu saja. Dan untuk aturan-aturannya tetap tugas-tugas ya kalian penuhi saja sesuai dengan target yang harus dicapai. Ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya ada di YouTube ya. Nanti coba share upload dulu di YouTube. Nanti bisa share lewat wali kelas yang ketinggalan atau yang tadi barusan masuk yang tidak jelas nanti akan di sama di Google Classroom. Nanti tugasnya apa akan ditulis di situ ya Bu? Iya. Yeah. Akan ditulis di situ sama Bu Ida di Google Classroom masing-masing. Oke. Oke, sudah habis waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, Mas ya. Oh, sudah habis.